dan saya clear tidak punya afiliasi politik. Dari palsu menjadi tidak palsu dan lain sebagainya, itu sesuatu yang menurut saya akhirnya membuat kredibilitas Rismond sebagai peneliti ditanyakan. Ya saya sih nggak mau mengomentari apa soal mereka. Hanya berselang sehari usai menyambangi kediaman mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Solo, kemarin peneliti dan ahli forensik digital Rismond Sianipar menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Rismond sekali lagi menyatakan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran asli. Sikap dan pernyataan Rismond sontak mengundang reaksi baik dari kubu Roy Suryo maupun Jokowi. Menanggapi pernyataan Rismond mengenai hasil temuan terbarunya, tim hukum Roy Suryo CF yang kini berganti nama menjadi Troya atau Tifa Roy Advocate, mempertanyakan temuan baru Rismond yang menurutnya telah menurunkan kredibilitasnya sendiri sebagai peneliti. Lantas seperti apa pertemuan Rismond dan Gibran di Istana Wakil Presiden? Dan saya clear tidak punya afiliasi politik apapun, baik dalam maupun luar negeri, dan murni memenuhi rasa ingin tahu saya sebagai penulis dan peneliti. Inilah tanggung jawab saya. Makanya saya katakan, sebagai peneliti dan penulis, jika ada yang salah, koreksi. Kalau tidak, dikoreksi orang lain juga welcome. Metode-metode yang temuan-temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Bukan dengan cuap-cuap. Saya akan menuliskan 2026 semoga bisa selesai. Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, ya, penembusan saya atas semua hiruk-pikuk ini, baik disebabkan oleh saya maupun yang lain, itu akan saya tebus kepada keluarga Mas Wapres dan terutama kepada Pak Jokowi. Sebenarnya dalam konteks ini kita nggak bicara hianat-berkhianat. Kita bicara tentang sebuah sikap, sebuah konsistensi. Sebagai peneliti yang melakukan penelitian, ya tentu Rismond harus menunjukkan konsistensinya. Masa kemudian dia membatalkan atau mengatakan sebaliknya dari apa yang sudah dia bukukan? Karena ketika dia membukukan sesuatu, kan dia berpikir, dia menulis menggunakan ilmu pengetahuannya. Masa dibatalkan begitu saja dalam jangka waktu berapa hari misalnya? Maka dugaan kita, dia melakukan itu tidak dengan kehendak bebas dirinya sendiri. Mungkin dia tertekan, mungkin dia takut, mungkin dia juga ingin mencari keuntungan, kita tidak tahu. Tetapi rasanya, kalau dia mengatakan bahwa penelitiannya berkembang sedemikian rupa, dari A jadi B, B jadi C, dan lain sebagainya, boleh aja. Tapi kalau semua dalil itu dia bantah, berarti kan dia bukan peneliti yang kredibel namanya. Dari palsu menjadi tidak palsu dan lain sebagainya, itu sesuatu yang menurut saya akhirnya membuat kredibilitas Rismond sebagai peneliti ditanyakan, moralitasnya ditanyakan. Pak Rismond sudah melakukan itu, termasuk kan kemarin juga berdampak kepada Pak Gibran ya. Dan sekarang beliau juga pada cover itu bagus sebagai niat baik orang yang ingin melakukan penyelesaian perkara secara RG. Oh bagus, kalau dia mau ke sana mungkin dalam rangka RG ya, bagus-bagus saja. Beliau berarti betul-betul gentleman, ingin memulihkan keadaan, ingin minta maaf langsung kepada Pak Gibran. Menurut saya ini justru lebih terlihat nyata keseriusannya ya.
untuk bisa menyelesaikan secara RG dan minta maaf kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi korban. Tidak ada makan siang gratis, begitulah ungkap begawan politik yang sepertinya berlaku juga untuk Rismon Sianipar usai mengajukan restoratif justice atau permohonan perdamaian dengan Jokowi. Menanggapi akan adanya restoratif justice yang diajukan Rismon dan Jokowi dikabarkan telah memaafkan Rismon, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara buka suara. Menurut Rifai, ada perjanjian tertulis dan salah satu poin krusial ialah Rismon tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini membuat gaduh dengan kembali menuding ijazah Jokowi palsu. Rismon sendiri dikabarkan menyanggupi perjanjian guna memuluskan penghentian kasusnya di Polda Metro Jaya yang saat ini statusnya sebagai tersangka atas laporan yang dibuat Jokowi. Namun yang menarik, meski Rismon dan Jokowi sudah berdamai dan membuka peluang untuk dilakukan restoratif justice, Rifai sebagai kuasa hukum dan pelaksana di lapangan memberikan sepenuhnya pada Polda Metro Jaya terkait penghentian penyelidikan terhadap Rismon. Ya, jadi barusan saya mendapat telepon dari rekan Yakub yang kebetulan berkomunikasi dengan Solo. Kami mendapat amanah untuk segera menyiapkan draft perjanjian terkait restoratif justice, termasuk juga melakukan koordinasi dengan pihak kuasa hukumnya, yaitu rekan Jaman dan Girsang. Dari arahan yang kami terima, berarti jelas di sini Pak Jokowi sudah menerima permohonan maaf dan menyetujui upaya restoratif justice bagi Rismon. Betul, kita ke case close ya, tapi tetap kita menunggu keputusan dari Polda. Ya, apakah Polda mengeluarkan SP 3 atau tidak, karena itu tetap otoritas pihak Polda. Cuma kami baik dari pelapor maupun juga pihak tersangka, termasuk para kuasa hukumnya, sudah sepakat mengupayakan itu. Justru kami akan membuat draftnya. Lebih kurang sih standar lah seperti draft yang seperti yang kemarin ya. Lebih kepada disepakati para pihak untuk menyelesaikan secara restoratif justice, lalu ada perdamaian, lalu ada beberapa yang perlu disepakati, termasuk sama-sama mengupayakan penghentian perkara di Polda Metro. Dan dengan dibuatnya perjanjian ini, dan ini kan permintaan dari Pak Jokowi ya, artinya kami sudah diminta untuk menyiapkan semua administrasi terkait itu. Tentunya kami tidak akan mendapat perintah kalau Pak Jokowi sendiri belum menyetujui RG. Dengan kami sudah dapat perintah untuk menyiapkan administrasi itu, maka secara prinsip dia sudah setuju, tinggal kami menyelesaikan dan kami sama-sama mengupayakan penghentian penyidikan khusus bagi Rismon Sianipar di Polda Metro. Kemudian kita lihat hari ini Rismon juga menyatakan hal yang sama, bahwa dia tidak menduga sikap Pak Jokowi yang begitu ramah dan baik, ya kan, ketika merespon kedatangan Rismon dan memohon maaf. Dan ini saya kira sikap yang sama juga. Tetapi kita mau melihat bagaimana efek dari sikap Rismon hari ini. Kalau kita melihat memang secara politik ini akan semakin menyudutkan pihak Roy Suryo. Ini akan mendelegitimasi apa yang selama ini diperjuangkan oleh Roy Suryo dan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sampai hari ini mereka masih menyatakan itu palsu, dan pihak mereka juga ya sama tetap menganggap seperti Egy Sujana dan Rismon hari ini sebagai pengkhianat gitu. Tetapi efeknya memang yang terbesar menurut saya adalah akan semakin mendelegitimasi apa yang diperjuangkan oleh Roy Suryo CS. Langkah yang ditempuh Rismon Sianipar dengan mengajukan restoratif justice mengundang perdebatan sengit. Ada setuju, namun tidak sedikit yang kecewa atas manuver Rismon. Di media dan berbagai platform media sosial, berembus narasi yang menuding Rismon telah melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan Roy Suryo CS membongkar ijazah Jokowi yang menurutnya 99% palsu. Dari narasi pengkhianat yang dialamatkan pada Rismon itulah kini medan pertempuran baru kembali terbuka, namun kali ini bukan antara Rismon dengan Jokowi, tetapi Rismon dengan Roy Suryo.
Dua sekutu yang kini saling berhadapan atas sikap yang berbeda mengenai ijazah Jokowi. Lantas, apa kata Refli Harun yang sempat menjadi tim penasihat hukum Rismon? Benarkah Refli Harun merasa dikhianati oleh Rismon hingga ia begitu kecewa berat? Karena kami meyakini apa yang ditelitinya itu benar adanya, yaitu 99,9% ijazah Jokowi palsu. Karena kami meyakini itu bahwa mereka adalah peneliti yang punya kredibilitas, kredibel, maka ya kami bela agar mereka tidak dikriminalisasi, karena bahasa kami mereka dikriminalisasi karena sebab meneliti dan berpikir. Kalau kemudian Rismon berbeda jalan sekarang, mengatakan sebaliknya dari apa yang sudah dikatakannya, maka berarti kita sudah kehilangan standing untuk bersama lagi. Maka hari ini prinsipal yang tersisa, yaitu Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, itu melikuidasi tim bala RRT yang selama ini membela RRT. Lalu membentuk tim baru yang namanya Troya, Tifa Royce Advocate. Jadi advokat membela Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ya, kalau bahwa kelompoknya sendiri menganggap atau merasa kecewa dengan sikap Bang Rismon, saya bisa memahami. Tapi buat saya, setiap warga negara, siapapun itu memiliki hak asasi juga untuk menyatakan pendapatnya, gitu ya. Sesuai dengan yang diyakini setelah melakukan berbagai proses penelitian yang dilakukannya. Kan pada prinsipnya penelitian itu independen, ya. Dia harus diberikan kebebasan untuk memberikan penilaian dari berbagai penelitian, dan itu perlu dihargai. Bukan justru seolah-olah ditekan, ya. Bahwa kecewa saya juga memahami. Tapi sebenarnya kalau buat saya justru sekarang saatnya secara jernih juga melihat kembali persoalan ini. Jangan sampai juga teman-teman terseret rasa emosi, ya, atau pemikiran yang boleh dibilang lebih mengedepankan ego dibanding secara objektif kembali lagi melihat, ya, setelah perjalanan selama ini apakah sebenarnya dokumen ini cenderung asli atau cenderung palsu, gitu, ya. Jadi dari versinya masing-masing, gitu, ya. Tapi kalau buat kami sudah yakin karena sudah 2 kali dilapor juga, gitu. Kalau buat kami justru tim hukum ini titik krusialnya adalah pada saat menunggu hasil lapor, karena lapor itu yang sebenarnya menentukan. Kalau tidak sejalan, masa kita terus menerus? Dan kelihatannya ya Rismon juga sudah memutuskan komunikasi dengan kami, karena baik WA maupun telepon saya tidak dijawab lagi, dan bahkan sudah centang 1 sekarang. Saya tidak tahu centang 1 itu maknanya apa diblokir atau apa. Ya, saya sih nggak mau mengomentari ya persoalan mereka, tapi kembali lagi kalau bahwa mereka kecewa karena beberapa rekan-rekannya akhirnya bersikap lain, saya mengerti juga, dan kita juga harus memahami itu. Tapi juga saya mengajak setiap masyarakat kan punya hak asasi untuk menentukan sikapnya, dan semua sikap juga ada plus minusnya, ada dampak baik dan dampak buruknya. Jadi kalau buat saya sih, kita hargai orang yang mengambil sikap untuk menyatakan bahwa selama ini tindakannya keliru, tapi juga kita menghargai juga orang yang masih tetap berkeras dengan pendiriannya, jangan ingin memperjuangkan perkara ini sampai berperkara. Jadi buat saya ini pilihan. Keputusan Rismon mengajukan restoratif justice belakangan mengundang kecurigaan dari banyak pihak, tidak terkecuali dari pihak Jokowi sendiri. Sebelumnya santer dikabarkan jika Rismon dalam tekanan hebat usai dilaporkan oleh relawan Jokowi terkait dugaan ijazah palsu Kawaguchi University di Jepang. Laporan relawan Jokowi terhadap Rismon bahkan sudah pada tahap pemeriksaan saksi. Tidak main-main, relawan Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsu Rismon dari pasca sarjana atau S2 hingga doktoral yang disandang Rismon saat ini. Lantas akankah ada konsekuensi hukum jika ijazah S2 dan S3 Rismon terbukti palsu? Ya memang jadi gini, kan sebenarnya juga selain Bang Rismon melakukan penelitian, kami juga berkoordinasi dengan ahli-ahli lain. Itulah kenapa ahli-ahli lain juga menyatakan bahwa pasal 32 dan 35 juga terdapat bukti yang cukup, ya. Karena memang kalau memang dilakukan penelitian secara digital forensik itu banyak kelemahan apa yang dilakukan oleh Bang Rismon dibandingkan dengan beberapa ahli yang sudah didengar oleh pihak Polda, ya. Mereka ini juga ahli-ahli digital forensik yang kredibel, bahkan
mewakili kampus-kampus ternama dan juga guru-guru besar gitu ya. Karena waktu dilakukan misalnya repeatable pengulangan digital forensik ya, dengan cerita versi mereka, dengan aplikasi yang mereka gunakan, ternyata kok outputnya berbeda. Kalau buat kami kan satu yang menjadi krusial adalah kok bisa-bisanya proses digital forensik menyatakan ijazah Pak Jokowi menjadi ijazahnya Dul Matok gitu ya. Orangnya berbeda, ya, produknya berbeda. Nah ini kan menarik buat kami. Justru dari situ akan berangkat meminta pihak Polda untuk meneliti apa benar klaim mereka sudah melakukan digital forensik ini outputnya sampai separah itu gitu ya. Sementara kami sendiri miris kalau itu terjadi. Sayang banget gitu. Kemajuan teknologi, kemajuan ilmu digital forensik yang harusnya mengungkap kebenaran kok bisa membalikan itu. Makanya kami minta ini diteliti oleh Polda. Dan benar ahli-ahli kami menyatakan banyak kekeliruan yang sebenarnya nanti di sidang akan terbuka semua. Tapi mungkin Bang Rismon pada akhirnya menyadari proses penelitian yang dilakukan selama ini boleh dibilang masih belum memenuhi kaidah-kaidah yang itu kan, sehingga outputnya pun bisa keliru. Kita harus membedakan sesuatu yang sudah terjadi post factum, ya kan? Sebagai contoh misalnya, kalau ijazah Jokowi palsu, apakah kemudian semua keputusan dia bermasalah ketika jadi presiden? Kan enggak. Kan ketika ijazah palsunya itu diketahui, karena putusan itu kan sifatnya prospektif ke depan, ya. Sama seperti Rismon, kita kan baru menduga. Cuma pelaporan atas diri Rismon itu yang barangkali yang menyebabkan dia akhirnya dalam tanda kutip menyerah, ya, menyerah. Nah, tapi kami katakan dalam tanda kutip menyerah. Sementara itu, Roy Suryo sampai dengan saat ini sepertinya enggan mengikuti langkah Rismon yang memilih berdamai dengan Jokowi. Menyinggung sikap Roy Suryo yang masih bertahan dengan keyakinannya mengenai ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya, Rifai Kusumanegara siap menghadapi Roy Suryo di pengadilan. Bagi Jokowi, pertarungan di pengadilan tak kalah pentingnya lantaran putusan hakim akan mempertaruhkan segalanya baik bagi kubu Roy Suryo maupun bagi Jokowi sendiri. Rifai Kusumanegara selaku kuasa hukum Jokowi menyambut baik sikap Roy Suryo. Dengan bertarung di pengadilan, kebenaran akan terungkap dan putusan hukum dari majelis hakim nantinya akan mempengaruhi masa depan Jokowi dan Roy Suryo. Siapa akan menang dan siapa akan keluar membawa kekalahan? Tapi kalau tetap masih meyakini nggak mau RJ, ya mungkin hak semua orang. Yang penting kita semua sudah saling mengingatkan. Dan menurut saya kan ini juga perkara harus ada ujungnya. Entah setelah lebaran, entah sebulan lagi setelah lebaran, we don't know. Tapi perkara ini kan seperti gerbong kereta yang terus berjalan, hanya tinggal menunggu waktu. Dan kalau sudah masuk ke persidangan, semuanya menjadi sulit. Mungkin tidak semudah itulah artinya untuk merupakan RJ. Sekalipun RJ pun masih dimungkinkan ya dalam persidangan. Ya kalau saya sih seperti kemarin juga di TV lain, saya menyatakan kita semua sudah terlibat dalam proses ini sudah cukup lama lah. Paling tidak kita punya hati kecil, kita punya intuisi untuk melihat sebenarnya ijazah ini asli atau tidak sih. Nah kalau ternyata hati kecil itu sih kita mengarah kepada ijazah yang asli, lah mau ngapain lagi gitu? Apakah betul mau mengambil resiko yang akan merugikan dirinya? Itu semua berpulang dengan keyakinan masing-masing. Tapi percayalah, tidak semudah itu membalikan fakta. Kalau ijazahnya asli dengan segala upaya pun juga tidak mungkin bisa menjadi palsu. Begitu juga sebaliknya, kalau ini palsu juga dengan segala upaya tidak mungkin menjadi asli. Kembali ke hati kecil masing-masing. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.